Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot, aku membuat readingan untuk zodiak Leo ya. Leo, apa kabar? Ini tentang percintaan ya. Jadi, siapakah orang yang akan menikah dengan kamu? Kita akan lihat siapa orangnya. Ya, ini tidak ada batasan waktunya, jadi kapan penonton itu bisa. Dan buat kalian yang kepengen lebih spesifik ya, dibaca langsung ke energi kalian. Kalian bisa personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai aja untuk Leo. Siapakah yang akan menikah dengan kamu ya? Three of One, Seven of Swords, the Tower, Knife of Swords. Hubungan yang benar-benar menguji ya. Pernah ada hubungan yang serius dengan orang ini ya? Pernah ada hubungan yang serius dengan orang ini. Tapi yang terjadi ada ketidakjujuran ya. Ada permainan yang ya kebohongan ya, kayak bermain di belakangmu atau gimana situasinya ya. Atau dia merasa kamu yang begitu gitu. Hubungan yang dibangun begitu lama, yang tadinya serius, jadi benar-benar hubungan yang menguji banget, banyak kekecewaan, lelah, stres ya. Ibaratnya sesuatu yang dibangun begitu lama kayak runtuh gitu, mungkin berakhir hubungannya. Dan sama-sama keras, sama-sama nggak bisa menyesuaikan diri lagi gitu loh. Ya padahal tadinya hubungannya serius. Ya, karena ada situasi-situasi yang justru ada ketidakjujuran gitulah ya. Bahkan aku juga ngeliat ada masalah keuangan juga yang membuat hubungan ini jadinya nggak bisa berjalan dengan baik ya. Akhirnya kayak runtuh gitu. Gimana ya? Herannya kamu menikah dengan dia gitu loh. Tunggu ya, aku ambil lagi deh. Two of One, Knight of Pentacles, dan juga Nine of Swords. Oke. Jadi pasang surut ya, hubungannya tuh kayak yang satu bener-bener, nanti yang satunya agak ngeblenyon gitu, ada kayak agak kayak nggak serius gitu, main-main gitu. Nanti giliran yang main-main serius, yang satunya yang main-main gitu-gitu, jadi nggak pernah nyatu gitu loh sebelumnya ya. Aku ngeliat juga sebenarnya ada sih yang selalu stabil untuk serius ya, tapi ketika sekian lama dia menantikan gitu ya, ketika yang satunya mungkin dia akhirnya uh, punya pemikiran yang berbeda ya, berubah gitu, bahkan mau lebih komitmen serius dengan kamu, justru kamu yang udah males gitu loh. Ya makanya aku bilang ya, kayak kayak gitu-gitu situasinya sebelumnya ya. Terutama sih ada masalah keuangan ya, ada masalah keuangan yang terjadi
yang membuat hubungan ini sulit untuk menyatu gitu loh, karena mungkin ada yang pusing mikirin kehidupannya gitu-gitu. Terutama juga aku ngeliat ada situasi cinta segitiga juga yang mungkin nggak semua sih ya, tapi ada itu juga yang menjadi kendala ya, bahwa hubungan ini jadi nggak jelas sebelumnya gitu. Cuman putus nyambung sih aku ngerasa ya, karena sering konflik tapi juga seneng, kayak mana dong ya, jadi kayak kadang pisah kadang bareng, kadang pisah kadang bareng gitu ya. But ya pada akhirnya kalian menikah gitu loh. Sempet sih salah satunya yang tadinya selalu stabil ya, selalu serius dalam hubungan ini, sempet udah mulai males gitu. Dia merasa sudah lelah gitu ya untuk selalu setia dan menanti gitu kan. Dia merasa kayak pengen ya udah, kalau nggak bisa ya sudah gitu loh, kayak udah mau berlalu gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lagi yang dipikirkan gitu sehingga akhirnya balik lagi gitu. Sebenarnya aku ngerasa sih ada perpisahan ya di antara kalian sampai akhirnya dipertemukan kembali gitu. Atau memang hubungannya memang selalu on off on off on off gitu sampai akhirnya kalian menikah gitu. Terutama ya permasalahan keuangan ya, juga jadi masalah besar di sini ya. Tapi memang iya sih, kalau memang keuangannya belum stabil memang susah ya untuk hubungan bisa berjalan dengan baik gitu. Page of Fire, Ten of Water, Four of Air. Oke. Ya, hubungan yang cukup melelahkan dan panjang banget ceritanya ya. Entah gimana sih akhirnya benar-benar bisa benar-benar menikah ya, karena memang pada dasarnya juga ya mungkin karena mau hubungannya seribut apa, sekonflik apa, seburuk apa juga selalu balik gitu loh. Sebenarnya memang senang, cuman butuh waktu untuk bisa belajar ya saling menerima apa adanya gitu loh. Mungkin sebelumnya kenapa hubungannya selalu konflik juga karena mungkin belum bisa benar-benar menerima gitu, maunya dia begini ke saya, satunya juga gitu maunya dia begitu begini ke saya gitu gitu. Tapi ketika emang udah berulang kali on off terus memang nggak pernah bisa ngelepasin ya, akhirnya sadar gitu bahwa ya harus menerima dia apa adanya gitu dengan segala situasi. Sebenarnya itu mungkin yang membuat hubungannya jadi membaik, jadi juga ada rezekinya ya, karena tidak lagi terkekang gitu loh, tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, tapi lebih pada ya saya sayang sama dia gitu ya, lebih kepada cinta ya. Dan akhirnya hubungannya bagus jadinya sampai akhirnya menikah gitu loh ya. Yang pasti sih sempat break, sempat pisah dulu ya, nggak berada dalam suatu hubungan tapi akhirnya kembali lagi. Em, dan mungkin memang ada salah satu dari kalian yang terlalu ini memikirkan keuangan ya, materi gitu loh, jadinya sering aduh kayaknya dia mah uangnya kurang gitu gitu. Ya kayak gitu sih aku lihatnya. Untuk zodiaknya dia, oh aku ngelihat sih ya, aku ngelihat kalau dia cowok sih dia bukan cowok yang laki-laki ya, dia sih bukan orang yang tinggi banget tapi pas aja gitu ya, karena ada tuh yang tinggi besar, nah dia ini tingginya pas tapi badannya juga besar gitu loh, mungkin bahkan sispek ya untuk cowok. Kalau cewek bersama sih, maksudnya nggak tinggi gitu loh ya, tipe-tipe yang mungil-mungil gitu. Kayak aku nggak tinggi orangnya. Ya,
banyak yang udah dewasa, banyak yang masih muda juga ya, karena tergantung penonton di sini ya, karena macam-macam, ada yang masih muda, yang masih single bener-bener gadis gitu ya. Tapi ada juga yang udah pernah menikah gitu-gitu ya, ada juga yang memang udah dewasa lah gitu ya, jadi bisa 20 ke atas atau 30 tahun ke atas terus gitu ya. Itu sih aku ngeliat dari readingan ini ya. Tunggu deh, untuk zodiak ya, zodiaknya fire sign ada Leo, Sagittarius dan Aries, dan juga water sign-nya ada Pisces, Cancer dan Scorpio, dan juga air sign yaitu Aquarius, Libra dan juga Gemini ya. Ya sebenarnya earth sign juga ada, ini komplit ya zodiaknya. Earth sign juga ada sebenarnya, tapi nggak besar ya. Earth sign itu Capricorn, Virgo dan juga Taurus ya. Itu untuk zodiaknya. Breathe. Chop in the wood. Aku merasa sebagian dari kalian yang dia atau kamu yang akhirnya akan memilih untuk masing-masing dulu atau sendiri dulu, menenangkan diri dulu, berada dalam situasi off ya dari dari hubungan ini ya. Ada yang benar-benar melepaskannya gini loh, apa yang udah pernah terjadi di masa lalu gitu loh, dilepaskan, terus baru akhirnya kalian bisa ketemu lagi, terus bersama lagi dengan masa lalu yang sudah dimaafkan ya. Jadi memaafkan dan belajar gitu loh dari situasi masa lalu yang udah terjadi ya, yang pernah ada ketidakjujuran, pernah ada kesulitan-kesulitan yang terjadi gitu. Pada akhirnya benar-benar bisa saling menerima apa adanya. Tapi justru ketika hal itu terjadi, kehidupannya sudah membaik, kehidupannya mulai membaik gitu ya. Seperti itu untuk Leo. Jadi kayak kamu bisa bersatu dengan dia kalau kamu sudah melepaskan segala kekecewaan di masa lalu ya, yang mungkin pernah terjadi juga sama dia gitu. Saling memaafkan dan juga belajar ya. Memang ya sih, kesulitan masalah yang udah terjadi, hal-hal yang menyedihkan yang membuat kecewa seseorang kepada kita gitu ya, itu sebenarnya memberikan pelajaran hidup untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Kalau kamu nggak pernah belajar di masa lalu, kamu nggak akan tahu gimana bagusnya untuk kamu saat ini kan gitu ya. Karena kamu sudah banyak belajar, kamu jadi paham, oh cara memandang cinta tuh seperti ini, oh caranya begini gini gini, oh yang bagus buat saya tuh begini gitu. Jadi paham karena sudah banyak belajar ya. Makanya hubungan ini memang on off sampai akhirnya benar-benar bisa saling menerima gitu. So itu ya Leo, semoga ini bisa jadi pesan buat kamu dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.